Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nanang Kosim MPD yang kami hormati dan segenap kru kitabisa.co yang saya hormati. Kitabisa.co bergerak bersama untuk kebenaran. Hari ini saya mengundang kru kitabisa.co untuk hadir di rapat virtual mengenai berita yang akan kita terbitkan pada hari ini, yang baru-baru meledak di pekan ini. Saya akan memberikan gambaran umum kenapa kita harus mengangkat berita tersebut. Kita sudah melihat bahwa postingan atau unggahan Mbak Najwa Shihab yang mengundang Pak Menteri Kesehatan untuk hadir di acara talk show tim Mata Najwa. Dan di situ kita melihat bahwa Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Menteri Terawan itu tidak hadir dan tim Najwa Shihab menghadirkan kursi kosong. Dan selanjutnya di situ kita melihat bahwa Mbak Najwa dan timnya melontarkan pertanyaan yang sangat banyak dan bertubi-tubi dan terkesan menyudutkan Bapak Menteri Kesehatan. Dan Mbak Nana dan timnya juga membandingkan Menteri Kesehatan di luar negeri yang dianggap gagal untuk menangani COVID ini, bahwa Menteri Kesehatan di luar negeri itu mundur dan terkesan ingin bahwa di Indonesia juga sama dengan di negara yang lain. Jadi itu yang poin dasar yang kenapa kita harus mengangkat berita. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim redaktur pelaksana untuk memimpin rapat pada pagi hari ini. Semoga. Baik, terima kasih Mas Iqbal selaku pimpinan redaksi atas penjelasannya tadi tentang tema yang akan kita angkat dalam rapat redaksi kali ini. Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada koordinator liputan yang akan memberikan gambaran tentang informasi apa yang akan dicari oleh reporter. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yasir sebelumnya. Saya Lili Sukmana sebagai koordinator liputan yang bertugas untuk mengkoordinasi dan mengatur tugas wartawan atau reporter. Jadi reporter harus mencari informasi atau mengenai tema yang kita angkat. Reporter juga harus kritik dan tidak boleh menyudutkan narasumber dalam berwawancara. Dan dalam tema kali ini, kami ada 4 reporter yang bertugas untuk meliput dan mencari berita yang sudah mendapat bagian dan tugasnya masing-masing. Silahkan untuk para reporter untuk menyampaikan beritanya yang sudah diliput. Untuk reporter 1, silakan saya serahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan informasi-informasi yang saya dapatkan. Menurut Kompas.com, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali menjadi sorotan. Sebab sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Terawan jarang tampil di media untuk memberikan penjelasan soal penanganan pandemi. Jarang terlihatnya Menkes Terawan di media mulai menjadi sorotan sejak jurnalis Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa edisi Menanti Terawan bermonolog dengan kursi kosong. Seolah-olah ada Terawan yang duduk di sana. Ketidakhadiran Menkes Terawan pada Senin 28 September 2020 di acara Mata Najwa tersebut menjadi sorotan yang hangat. Najwa Shihab mengatakan jika beberapa kali sudah mencoba mengundang Menkes
Terawan untuk hadir di acara yang ia bawakan. Mengutip Tribun News, Selasa 29 September 2020, Najwa mengatakan hampir tiap minggu mereka mengundang Pak Menkes di setiap episode pandemi. Namun jawaban dari pihak Menteri Kesehatan tidak sesuai harapan. Dalam monolognya, Najwa mengungkapkan kegelisahan masyarakat yang sudah jarang melihat Menkes Terawan di media sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Ia menilai tidak ada sosok yang paling tepat untuk memberi penjelasan terkait situasi pandemi di Indonesia selain Terawan. Terawan juga dinilai paling kapabel menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh negara mengatasi pandemi COVID-19. Dalam acara tersebut, Najwa Shihab mencecar bangku kosong Menkes Terawan dengan beberapa pertanyaan soal mengenai COVID-19 yang tak kunjung usai. Sekian dari saya. Selanjutnya, reporter 2 silahkan menyampaikan beritanya. Ya, terima kasih untuk reporter 1. Selanjutnya, untuk data selanjutnya, pada hari Senin 28 September 2020, dilansir melalui kanal YouTube Najwa Shihab melakukan wawancara dengan kursi kosong dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Menteri Kesehatan Pak Terawan terkait penanganan COVID-19. Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan Najwa Shihab. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik, memberi penjelasan selama pandemi, atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik Anda rasa tidak terlalu penting. Sejak awal pandemi, Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam melakukan penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi. Apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Kondisi pandemi saat ini belum juga terkendali. Data dan angka jelas menunjukkan itu di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa terkendali. Kenapa kita tertinggal? Presiden secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, apa penjelasan Anda mengenai teguran tersebut satu persatu? Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Spesifik soal tenaga kesehatan, angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Masih ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal hal tersebut saat paling sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung kes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan, lalu menutup kantor? Banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Apakah penanganan kita lebih baik daripada negara-negara yang Menkesnya mundur tersebut? Bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Baik, itu informasi yang telah saya dapatkan. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke reporter 3. Baik, terima kasih untuk waktunya. Berdasarkan viralnya acara Mata Najwa yang menghadirkan bangku kosong Menteri Kesehatan Terawan, saya mencari informasi melalui laman Instagram Najwa Shihab selaku hostnya. Di sini Najwa Shihab mengatakan bahwa di Indonesia treatment menghadirkan bangku kosong ini mungkin baru sehingga terasa mengejutkan. Namun sejujurnya ini bukan ide yang baru-baru amat. Di negara dengan tradisi demokrasi dan debat yang lebih panjang dan kuat, misalnya Inggris atau Amerika, menghadirkan bangku kosong yang mestinya diisi pejabat publik sudah biasa. Treatment ini juga berbeda dengan format wawancara imajiner. Pertama, pada dasarnya saya tidak sedang melakukan wawancara. Saya hanya sedang mengajukan pertanyaan. Kan kita harus diajukan secara tatap muka.
bisa dilakukan secara jarak jauh dengan perantara macam-macam. Yang kedua, ini juga tidak imajiner karena pertanyaan yang saya ajukan memang bukan imajiner dan saya juga tidak mengarang atau membuatkan jawaban-jawaban fiktif. Seolah-olah saya sudah berdialog dengan Pak Terawan. Pak Terawan juga sosok yang eksis dan hidup sehingga Pak Terawan bisa menjawabnya kapan saja, bahkan sejujurnya boleh menjawabnya di mana saja. Sebagai pengampu mata najwa, tentu saya berharap ia bersedia hadir di program saya. Namun sebagai bagian dari komunikasi pers lebih luas dan juga seorang warga negara, saya sudah cukup senang jika Pak Menteri menjawab kegelisahan publik walau itu tidak dilakukan di mata najwa, sebab kerja-kerja mengawasi proses politik dan pengambilan kebijakan adalah tugas bersama, dan saya percaya Narasi TV tidak sendirian melakukannya. Saya memikirkan dengan cukup masak saat menghadirkan bangku kosong ini, termasuk resiko dituduh melakukan persekusi atau bullying saat berkeyakinan elit pejabat apabila eksekutif tertinggi setelah presiden menjadi bukanlah pihak yang less power. Aspek penting yang menjadi prasyarat sebuah tindakan bisa disebut persekusi atau bullying. Sulit menganggap pejabat elit adalah pihak yang lemah. Saya tidak cemas dengan Pak Terawan karena seorang yang menjadi menteri pastilah sosok mumpuni dan berpengalaman. Yang kita cemaskan adalah perkembangan pandemi ini, dan karena itulah Pak Terawan menjadi penting karena betapapun banyaknya tim ad hoc yang dibentuk, urusan kesehatan tetaplah pengampunya adalah Menteri Kesehatan. Sekian dari informasi yang saya dapatkan dari laman Instagram Mbak Najwa Shihab secara langsung. Terima kasih. Selanjutnya untuk reporter yang keempat. Terima kasih. Nah, di sini saya akan berbicara dari Dewan Pakar PKPI, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Teddy Kusnaid, mengatakan bahwa Menkes Terawan itu tidak wajib untuk datang ke acara Mata Najwa karena sudah menjadi pejabat negara tinggi. Teddy bahkan menuduh bahwa Najwa berusaha membuat Menkes Terawan malu di hadapan publik hanya karena tak menjawab undangan dia. Nah, terus dari situ Pak Menkes juga berbicara. Pak Menkes Terawan itu akhirnya angkat bicara, meski tak mengungkapkan juga alasan beliau itu tidak hadir ke program tersebut karena apa. Nah, beliau mengatakan bahwa media adalah pahlawan bangsa seperti di masa pandemi ini, di saat bangsa membutuhkan pikiran dan tenaga mereka untuk mengatasi penyebaran COVID-19, bukan malah memperkeruh dan membuat gaduh. Nah, Terawan mencontohkan negara lain yang dapat menekankan pandemi sangat dipengaruhi oleh sikap para jurnalis juga yang selalu diberitakan berita dan informasi positif mengenai perkembangan COVID-19 pada masyarakat. Wartawan dibutuhkan untuk menangkal peredaran hoaks dan berita yang akan berdampak buruk bagi negara, terutama bagi warga negara. Oke, terima kasih. Itu merupakan berita saya. Saya kembalikan lagi ke koordinator liputan. Kepada Mbak Lili Sukmana, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk para reporter saya yang sudah menyampaikan beritanya. Selanjutnya saya serahkan kepada redaktur pelaksana untuk melanjutkan atau mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh reporter. Oke, terima kasih Mbak Lili Sukmana atas kesempatannya. Selanjutnya saya lempar kepada para redaktur untuk berkomentar tentang apa yang telah disampaikan tadi oleh reporter. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada koordinator liputan dan
redaktur pelaksana. Dan terima kasih pula kepada seluruh reporter yang telah bertugas mencari informasi-informasi mengenai berita yang akan kita angkat di media kitabisa.co ini. Nah, untuk redaktur, saya pikir bahwa seluruh informasinya sudah memuat apa yang akan kita cari. Namun saya sedikit menyarankan buat para reporter, silakan mencari informasi yang lebih lagi tentang apa dan sebenarnya kenapa Menkes Terawan tidak bisa menghadiri acara di Mata Najwa itu. Mungkin itu saja, soalnya yang tentang informasi-informasi dari Najwa Shihab juga sudah lumayan komplit. Nanti di tahap editor baru kami susun sedemikian rupa sehingga berita kita ini tidak terkesan menyudutkan satu sama lain begitu. Dan mungkin untuk redaktur Afandi, silakan jika ada yang ingin ditambahkan. Untuk informasi yang disampaikan dari redaktur 1 dari Mas Ansor, mungkin ya seperti itu. Terus untuk informasinya mohon digali yang lebih lagi terkait yang disampaikan tadi dari Mas Ansar. Soalnya nanti daripada kita ada kesalahan informasi yang tidak kita inginkan, lebih baik kita mencari informasi yang terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya. Silakan kembalikan ke Mas Ansar. Ya, mungkin itu dari kami ya, dari redaktur. Kami menginginkan untuk sumber-sumbernya yang lebih bagus lagi sehingga lebih enak nanti para pembaca membaca berita kita. Nah, selanjutnya saya serahkan ke redaktur pelaksana. Oke, terima kasih. Tadi dari para redaktur ada Mas Ansar dan Mas Apandi. Selanjutnya saya berikan kepada pimpinan redaksi untuk memberikan masukan, saran atau kritik tentang apa yang telah disampaikan oleh reporter dan diberikan masukan kepada para redaktur tadi. Silahkan pimpinan redaksi. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris redaksi untuk menyampaikan kesimpulan rapat pada pagi hari ini. Saya persilakan. Oke, terima kasih. Jadi tema yang kita ambil dari berita kitabisa.co ini dianggap sarkas soal wawancara bangku kosong Menkes Terawan Najwa Shihab buka suara. Undangan Najwa Shihab kepada Menkes Terawan yang memenuhi beberapa masalah, perihal Menkes Terawan yang jarang terlihat dan pengajuan permasalahan tentang pandemi. Tetapi soal wawancara bangku kosong ini sudah biasa dianggap di beberapa negara. Dan ini juga melalui timbangan karena keadaan pandemi yang sedang dialami saat ini. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Pro Kitabisa.co atas kerja kerasnya, atas informasinya. Saya mengingatkan kembali bahwa ini adalah berita yang sangat sensitif, jadi saya tidak ingin nanti salah satu atau berita kita itu nanti menyudutkan kepada pihak yang satunya saja. Jadi kita bersifat netral, saya ingatkan kembali, kita bersifat netral dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan sevalid-validnya. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Jadi semuanya juga harus berhati-hati, harus dengan sumber yang konkret, sumber yang valid, agar berita yang kita terbitkan nanti tidak bersifat hoax atau hanya omongan belaka. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, mungkin
cukup untuk rapat pada hari ini. Saya minta untuk berita ini segera diterbitkan dan menggali informasi sebanyak-banyaknya, dan juga terkait foto juga itu penting. Mungkin seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabisa.co, bergerak bersama untuk kebenaran.